Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Pugalini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas 3A. Di sini saya akan mengajarkan akidah akhlak. Sebelum saya menjelaskan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat dilapangkan dan dipermudah untuk memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi hari ini yaitu pergaulan remaja. Sebelum saya menjelaskan apa itu akhlak pergaulan remaja, saya akan membacakan daftar kehadiran siswa yang disebut namanya harap untuk mengangkat tangannya dan berbicara hadir. Ada pergaulan remaja. Apa itu ada pergaulan remaja? Ada pergaulan remaja itu ketika kita menghargai satu sama lain. Misalnya kita mempunyai teman, kita pasti menghargai teman tersebut. Pasti kita tidak akan menyakiti hati teman kita, atau kita akan bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua dari kita. Ada pergaulan remaja. Sebelum kita pergaulan remaja pasti diibaratkan dengan pertemanan. Si A berteman dengan si B, atau sebaliknya si B berteman dengan si C. Sebelum kita berteman, pasti kita harus memahami sikap karakteristik kepribadian seseorang yang ingin kita temani. Apakah sikapnya baik atau kepribadiannya buruk, pasti kita akan memahaminya terlebih dahulu. Nah, manfaat mempelajari pengertian ini agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti halnya kita mencari seorang teman, pasti kita akan memilih yang baik daripada yang buruk. Manfaat pertemanan juga ketika kita mempunyai masalah atau dilanda musibah, pasti teman yang baik itu akan membantu kita. Dan juga ketika kita kehilangan uang atau uangnya itu terjatuh, ketika itu teman kita melihatnya, pasti teman yang baik itu pasti mengembalikan, bersikap jujur kepada teman sesamanya. Nah, di sini saya akan membacakan pengertian adab pergaulan remaja. Apa itu adab? Menurut bahasa, adab ialah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sedangkan menurut istilah ialah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Seperti benteng ketika kita ingin berbuat salah atau yang tidak terpuji, adab itu pasti akan menjaga kita. Itu salah, jangan dilakukan. Lebih umumnya bagi kita mengenai adab ini adalah kata akhlak. Akhlak
ialah bentuk sikap atau perilaku, ucapan, dan perbuatan yang tercermin dari setiap individu. Akhlak dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau bisa disebut dengan akhlak mahmudah, dan yang kedua yaitu akhlak tercela atau bisa disebut dengan akhlak majmumah. Ada pergaulan remaja adalah secara interaksi sosial baik dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antara sesama. Remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. Sehingga pada masa ini seseorang tidak mau dikatakan sebagai anak-anak dan juga belum menjadi dewasa seutuhnya. Nah, poin selanjutnya yaitu akhlak terpuji remaja. Islam telah mewajibkan manusia untuk selalu berperangai yang baik dan memahami sikap sopan santun baik terhadap orang tuanya maupun lingkungan sekitarnya. Pergaulan remaja merupakan interaksi sosial dengan masyarakat yang harus memiliki dasar keagamaan dan kebangsaan yang baik, sehingga dalam pelaksanaannya seorang remaja dapat terjatuhkan dari dapat terjauhkan dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang dan dilarang, baik secara agama maupun hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Di antara bentuk akhlak terpuji seorang remaja adalah yang pertama yaitu mengenal dan memahami. Mengenal dan memahami adalah hal yang pertama. Hal yang pertama harus ada pada remaja saat ini ketika dia memilih seorang teman. Sebab dengan mengenal dan memahami, maka seorang remaja tersebut bisa menilai kualitas baik dan buruknya seorang teman. Hal ini dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Hujurat yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha menyayangi. Yang keduanya yaitu saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang urusan tidak selalu berjalan lancar. Pasti kita mendapatkan musibah, rintangan. Ada saja kendala di mana kita pasti membutuhkan orang lain dan untuk mengatasinya. Begitu juga sahabat kita, maka menjadi kewajiban untuk membantu mereka jika ada kesulitan yang sedang menimpa mereka. Saling menolong merupakan perintah agama yang harus kita laksanakan. Namun juga harus diketahui bahwa tidak semua tolong menolong harus dilakukan. Sebab ada kegiatan tolong menolong yang terlarang untuk dilakukan. Seperti tolong menolong ketika ulangan. Nah, gak boleh. Atau ujian sekolah berlangsung, atau tolong menolong terhadap maksiat atau permusuhan. Bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan sangat banyak. Namun beberapa contoh tersebut di sini akan dikemukakan. Yang pertama yaitu meringankan beban hidup, menutupi aib seseorang. Yang kedua, menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit.
Nah, yang ketiga, tidak mengganggu tetangga dan lingkungan. Yang keempat, membantu saat terjadi bencana alam. Nah, kita bisa saling tolong menolong itu dalam perbuatan baik saja, jangan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik itu ketika yang tadi, ketika seorang teman kita sedang sakit, sebaiknya kita menjenguknya, atau bisa kita ketika ingin menjenguknya membawa barang bawaan seperti buah-buahan. Pasti itu bisa membantu sekali kepada teman kita. Tolong menolong dalam perbuatan hal buruk yaitu ketika seorang teman kita ingin mencuri buah Pak RT. Nah, kita menolong teman kita mencarikan galah atau memangku teman kita untuk bisa menggapai buah tersebut. Nah, itu tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Yang ketiganya yaitu jujur dan adil. Dua sikap ini adalah modal utama untuk mendapatkan kepercayaan teman dan sesama. Dengan bersikap jujur dan adil, maka akan menimbulkan perasaan puas pada pertemanan, serta dengan dua sikap tersebut akan mewujudkan kehidupan yang tentram dan ketenangan jiwa. Perangai jujur dan adil pada diri remaja saat ini nampak mulai pudar. Hal ini sering kita temui ketika seorang remaja tidak jujur kepada orang tuanya ketika ditanya tentang kepergiannya. Seperti ketika orang tua bertanya mau kemana, kita misalnya ingin bepergian jauh, akan tetapi pikiran kita pasti orang tua kita itu tidak akan mengizinkan atau pasti kita berinisiatif untuk berbohong. Nah, mau ke temen padahal kemana. Sikap jujur dan adil ini jika kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan istiqomah atau terus menerus, akan memiliki dampak positif yang sangat diharapkan untuk bekal di masa yang akan datang. Jujur dan adil adalah modal utama untuk meraih keberkahan hidup dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan merupakan bibit dari ketidakselamatan di dunia maupun di akhirat. Kejujuran muncul disebabkan adanya akal, agama, dan perasaan yang mulia. Karena akal pengetahuan kebaikannya jujur dan keburukannya dusta. Kalau seorang tidak ingin mendapatkan malapetaka bagi dirinya, maka hendaknya ia bersikap jujur. Karena agama menyuruh pemeluknya bersikap jujur dan melarang kedustaan. Nah, yang ketiganya yaitu akhlak tercela bagi remaja. Pergaulan bebas antara remaja bukan menjadi rahasia tabu lagi. Di zaman modern ini, remaja banyak yang tidak lagi memperhatikan norma-norma agama dan susila dalam pergaulannya. Begitu juga dalam pergaulan dengan lawan jenis. Banyak yang menganggap pergaulan dengan sebebas-bebasnya adalah ciri dari masyarakat modern. Mereka menganggap hal itu adalah hak asasi tiap individu dan tidak boleh dilarang. Padahal jelas bahwa hal ini lebih banyak berdampak negatif daripada positifnya. Ujung-ujungnya adalah zina yang jelas dilarang agama dan yang pasti merugikan pelakunya. Dan yang keduanya itu judi dan khamar. Dari Ibu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiap
yang memabukkan adalah khamar dan tiap-tiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar berkata, sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat khamar, peminumnya, penyajinya, pembelinya, penjualnya, pembuatannya, tempat pembuatannya, pembawaannya, dan penerimanya. Hadis riwayat Ibnu Daud. Khamar ini merupakan induk dari segala kejahatan. Sebab dengan meminumnya yang memabukkan maka akan kehilangan akal sehat dan hilang kendali kesadarannya. Oleh karena itu, adapun bentuk minuman dan makanan jika membuat orang mabuk dan mengandung bahan yang memabukkan maka hukumnya haram untuk dikonsumsi dan dosa besar. Begitu juga kegiatan judi dalam bentuk apapun, maka agama melarangnya. Judi dan mabuk merupakan pemicu kejahatan-kejahatan berikutnya. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenangnya. Dalam dunia modern ini kita bisa melihat perjudian yaitu dengan slot atau undian-undian dalam sebuah game. Nah, yang ketiganya yaitu narkoba. Dalam Islam sering disebut hasyish, yang hukumnya jelas haram karena memabukkan dan termasuk khamar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi di atas. Hadis Nabi yang sebelumnya. Orang yang mengonsumsinya jelas berdosa dan dikarenakan hukuman sebagaimana orang yang minum khamar. Adapun jenis-jenis narkoba adalah ganja atau marijuana, opiate, cocaine, candu dengan komponen-komponen yang aktif yaitu morfin dan heroin, obat berbahaya yang disalahgunakan secara gelap yaitu rohypnol, valium, cosadon, magadon, BK, dan sedatin. Tindakan pencegahan dari segala bentuk akhlak tercela di atas merupakan kewajiban bagi setiap orang tua, khususnya yang kesadaran lingkungan untuk menjadikan remaja kita lebih baik. Hukum yang ada haruslah memberikan efek jera bagi para pelaku agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kegiatan-kegiatan positif baik di sekolah seperti ekstrakurikuler maupun kegiatan positif di lingkungan seperti kita perlu mendapatkan dukungan dan fasilitas agar kenakan remaja. Nah, rangkuman dari materi yang saya paparkan tadi yaitu kita harus mempunyai adab ketika bergaul. Adab itu seperti benteng. Ketika kita akan berbuat salah, adab itu akan menahan kita. Nah, akhlak pun dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan tercela. Kita harus menjalankan segala aturan yang Allah dan Nabi kita perintahkan dan menjauhi larangannya, seperti akhlak tercela.
Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya. Sebelum saya kalau tidak ada, sebelum saya menutup pertemuan hari ini, eh, saya akan mm, saya akan memberikan saya akan memberikan tugas-tugas kepada siswa. Yang pertama yaitu apa itu adab dan jelaskan. Yang keduanya, apa saja akhlak terpuji remaja dan akhlak tercela remaja. Jelaskan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan materi dan kesalahan saya dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.